Iya. Saya juga belajar dari pengalaman. Kita itu baik boleh, tapi bodoh itu jangan. Ini kejadian yang saat ini yang menjadi apa namanya, menjadi pengalaman saya. Pengalaman itu sangat luar biasa. Ini nggak akan bisa dibeli dengan apapun gitu. Kita itu baik boleh gitu, tapi bodoh itu jangan kayak gitu. Itu yang menjadi prinsip saya dan pengalaman saya yang pertama. Karena pengalaman saya kayak gini, Kang. Kayak kemarin itu ya, waktu saya berangkat ke Jakarta. Lalu ketika itu saya diundang oleh seseorang. Ya saya diundang itu saya nggak tahu loh ya. Yang penting saya diundang kan sebagai umat Islam. Kita kan harus menyenangkan orang, bisa mungkin kita menyenangkan orang. Ketika diundang kan kewajiban kita untuk datang. Iya. Walaupun saya juga nggak tanya apakah agamanya apa. Nah, saya tahu ternyata sampai di tempatnya itu beliau non muslim. Ya tidak apa-apa lah ya menurut saya, yang namanya manusia kayak gitu, sesama warga negara Indonesia gitu diundang ya saya itu datang aja kayak gitu. Saya datang ke tempat beliau. Ternyata ketika saya datang, di situ pun juga bukan tujuan untuk hal yang baik menurut saya, karena di situ di sana itu saya itu disiapkan 3 pisau. Sana yang menyiapkan. Sana yang menyiapkan. Bukan jenengan toh? Bukan. Jadi saya itu juga sangat heran gitu loh ya. Ya kita itu kan sama manusia gitu ya, sesama warga negara kayak gitu. Terus saya itu diundang ya kan, saya diundang terus saya itu datang. Karena di dalam agama Islam itu ketika mendapatkan undangan kalau bisa ya datang kan gitu, menyenangkan yang mengundang. Saya sebagai hamba Allah yang ya saya datang gitu. Ternyata ketika saya datang itu ternyata di sebuah klinik ya, saya nggak tahu klinik apa, di sebuah klinik di dokter gitu. Yang undang saya itu ternyata dokter. Ya saya pikir seorang dokter tentunya saya sangat paham lah, pendidikannya sangat tinggi dan insya Allah menurut hati saya ya mudah-mudahan aja saya yakin juga hatinya juga baik, orangnya juga baik kan begitu. Dan ketika sampai di sana itu ya saya nggak kenal siapa-siapa kayak gitu, saya suruh masuk ya saya masuk gitu, saya duduk gitu. Terus ketika saya disuruh duduk di situ, saya berempat duduk di situ, disuruh duduk di situ, itu pun juga ya kita duduk-duduk aja gitu. Terus setelah kita duduk, kita langsung disuruh di tempat podcast gitu, tanpa maksudnya kayak ada omongan yang kayak gimana enggak. Kita mau apa, kayak gitu. Kita ngobrol apa, yang ditanyakan bagaimana, itu enggak ada apa-apa kayak gitu. Lalu terus tiba-tiba di situ pembicaraannya menurut saya ya gimana ya, saya juga ya nggak nyangka aja kayak gitu kalau saya omongannya itu kayak gitu. Terus yang membuat saya lebih heran lagi kan keilmuannya ini kan sudah berbeda, jadi segi keilmuannya sudah berbeda secara ilmu logika dan juga ilmu al-hikmah itu kan sudah berbeda. Terus setelah omongannya itu pembicaraan sudah berbeda gitu ya, karena beliau menanyakan saya jawab kayak gitu kan, itu sebagai adab saya. Sebenarnya saya waktu itu sudah nggak pengen ngejawab sih ya, tapi akhirnya ya saya jawab lah begitu. Nah yang membuat saya heran lagi di sana itu disiapkan 3 pisau gitu. Tiba-tiba beliau kalau kamu sakti coba iris tubuh kamu kayak gitu, beliau bilang seperti itu. Terus akhirnya ya saya bilang loh, saya itu kan nggak sakti, yang bilang saya sakti siapa gitu loh. Itu tiba-tiba beliau itu mengambil 3 pisau. Tiba-tiba beliau itu mengambil 3 pisau ya, terus kalau kamu sakti coba iris kamu kayak gitu, iris tubuh kamu kayak gitu. Jangan nolak gitu waktu itu. Nolak. Waktu itu saya nolak gitu. Tapi setelah semuanya sudah selesai gitu, saya bilang sama beliau itu waktu itu,
karena beliau menyudutkan kepercayaan saya, menyudutkan agama saya menurut saya. Karena ini tentang keyakinannya. Akhirnya pisau yang beliau sediakan itu saya ambil, terus saya iriskan di tubuh saya. Itu pun juga setelah saya jelaskan, setelah saya buktikan juga nggak ada gunanya juga itu, nggak ada gunanya. Jadi intinya ya wis nggak ada gunanya lah menjelaskan sesuatu hal yang apa namanya, intinya wis biarin aja lah sekarang itu. Itu di belakang layar yang ada di channelnya Padepokan saja, di channelnya Dokter Ya, itu nggak ada. nggak tahu ya, kayaknya juga ada, teman mungkin sana nggak mau menunjukkan itu aja. Malah nggak mau. Iya. Jadi intinya begini, seperti apapun kebenaran kita tunjukkan, Iya. ketika kita berhadapan dengan orang yang, mohon maaf, kalau menurut bahasa dari pengetahuan saya, kalau kita berdebat dengan orang bodoh itu lebih baik diam. Karena yang dicari itu bukanlah suatu kebenaran, tapi apa namanya, perdebatan sesuai dengan opini, lebih baik itu. Dan intinya kan menurut saya beliau ini hanya mencari panggung saja. Jadi kayak pertama datang itu ngomong, wah saya itu nggak mencari uang dari YouTube kayak gitu, saya itu kayak ngomong kayak gitu. Tapi nyatanya intinya ya beliau ini hanya cari panggung aja, Sama saja. intinya ya cari panggung aja lah. Terus sekarang pengalaman buat saya, Iya. baik boleh, tapi ya bodoh janganlah kayak gitu. Kalau memang orang itu sudah benar-benar kelihatan mau apa namanya menjebak kita, terus orang itu sudah jelas-jelas mau menghujat kita, terus jelas-jelas mempermalukan kita, ya lebih baik nggak usah lah kayak gitu. Makanya lebih baik ya lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang penting kita harus tetap berbuat baik walaupun orang itu menganggap kita tidak baik, itu aja. Ini sudah aja nih. Kita sholat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna hadithi wa inna kulli hayyin wa mautun. Tahan nafas, harus diiriskan. Mungkin kalau beliau ini apa namanya? Coba sini kameranya. Atau begini, bismillahirrahmanirrahim. Tas saya. Aduh. Atau begini. Atau mungkin di sini lebih gede. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba dilihat.